atas anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Hari ini tanggal 10 ya. Kita bersyukur karena kasih-Nya kita ada. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Mari saja kita sekalian untuk bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 menyatakan haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permain kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berhenti. Pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Baik, saatnya kita sekalian untuk berdiri. Kita siapkan pujian, katakan Yesus Kau telah memulai. Biarlah pujian kita pada pagi hari ini kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu naikkan pujian sungguh dari hati kita, iman kita, dan biarlah Dia bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kita.
ibadah sampai dengan hari ini. Karena itu terimalah pujian dan penyembahan kami. Glory bagimu Tuhan. Bersama-sama. Karena itu biarlah dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini kami tabiskan dan jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Saya menyapa Shalom. Shalom. Mari kasih senyum kanan dan kiri. Yesus memberkati. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian, katakan Kaulah kuatku. 1000 rebah di sisi kiriku, 1000 selaksa di sisi kananku.
sekali kami bisa berada di tanggal 10 Januari 2021 ini. Kami sudah melewati 1 tahun lebih kami dalam masa pandemi, dan Tuhan menolong kami. Dan kami juga bersyukur untuk orang-orang yang mungkin saat ini terinfeksi COVID-19, dan Tuhan juga baik kepada mereka semua. Tuhan tolong mereka, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami semua, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa diperlengkapi dengan firman-Mu melalui hamba-Mu pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami semua. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir di ruangan ini. Jauhkan kami dari segala virus atau bakteri. Kiranya Engkau yang menolong dan memelihara kami sampai ibadah ini selesai, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita bersyukur sekali di tahun 2021 ini kita bisa sampai saat ini, dan kita semua sehat. Saya juga pulang kampung sehat, nyampe di sana, nyampe di sini belum tahu. Ya, masih 5 hari. Saya sudah swab, tapi masih nunggu hasilnya. Tapi tidak ada gejala apapun dalam tubuh saya. Jadi jangan takut, Bapak. Ya, kita bersyukur sekali ya. Saat ini sudah banyak sekali yang terinfeksi dan sebagainya. Dan saya membaca salah satu berita di BBC, kemudian ada seorang pakar kesehatan yang berkata bahwa kita sedikit lega karena ada vaksin untuk tenaga medis untuk saat ini. Tetapi di sisi lain, kita tidak ada vaksin untuk jiwa kita. Tubuh kita ada vaksinnya. Mungkin kita sekitar akhir tahun nanti baru divaksin. Tetapi katanya masalahnya justru nggak hanya itu. Masalahnya adalah orang takut, orang ekonominya terganggu, kemudian orang banyak masalah yang timbul. Anak-anak bertumbuh tanpa perkembangan sosial yang baik seperti sebelumnya, karena tidak bisa lagi bermain-main dengan temannya seperti dulu, bebas main, pegang-pegangan dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang membuat kita khawatir di tahun 2021 ini menurut pakar kesehatan. Tapi apapun itu, saya rasa apapun yang kita akan jalani di tahun 2021 ini, semua juga akan tetap di bawah kontrolnya Tuhan, apapun itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap dalam menyambut tahun baru 2021. Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, kita melewati babak kehidupan demi babak. Realita kehidupan yang kita jalani pasti beda-beda setiap tahun. Bahkan setiap satu keluarga beda kehidupannya dengan keluarga yang lain. Bahkan dalam keluarga pun, satu anak berbeda kehidupannya dengan anak yang lain. Nah, selama tahun 2020 yang lalu kita melewatinya dengan banjir di awal tahun. Kemudian disusul oleh COVID-19 sampai hari ini. Nah, kemudian kita terus menemani hari-hari kita, mulai muncullah masalah-masalah. Muncul masalah keuangan, anak-anak bosan di rumah, anak-anak mungkin bosan lihat orang tuanya yang cerewet terus di rumah, yang dulu bukan guru tiba-tiba jadi dosen di rumah, ya. Walaupun ya nggak sepintar dosen di sekolah, cuma bikin jengkel aja, ya. Cuma anak-anak nggak berani ngomong aja, ya. Awas ya kalau ngomong. Nah, kemudian masalah juga orang tua muncul juga tentang keuangan, kesehatan, suami dan istri. Ada yang bilang karena keseringan ketemu di rumah, akhirnya suami dan istri berantem. Untuk saya belum punya istri. Katanya karena keseringan ketemu dulu, biasanya mau ketemunya kalau malam. Sekarang bangun pagi mau tidur ketemu terus gitu. Ya kamu lagi. Nah, kemudian emosi kita tidak stabil, berat badan naik, terutama yang perempuan itu masalah berat. Buat laki-laki itu biasa aja. Dan itu naik berat badan, itu masalah.
Ada yang mungkin diuntungkan dalam COVID ini, tetapi ada juga yang berduka cita karena dampak langsung ataupun tidak langsung dalam COVID ini. Nah, bagaimana dengan 2021? Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Apakah ada yang bisa memprediksi tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu? Nggak ada juga. Tidak ada satupun yang bisa memastikan, presiden pun tidak bisa memastikan kita. Memang di awal tahun Pak Jokowi berkata, tahun 2021 adalah tahun pemulihan segala aspek kehidupan kita. Ya, seorang pemimpin memang harus membuat kita optimis dalam hidup ini. Tetapi Pak Jokowi nggak bisa memastikan semua baik-baik saja. Hanya Tuhan yang bisa memastikan. Nah, apalagi kita nggak tahu. Kita bukan pakar ekonomi, bukan pakar kesehatan, kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa tahu ekonomi kita akan pulih tahun ini, kesehatan kita akan terus prima sampai akhir tahun, pergumulan kita akan terjawab di tahun ini, belum tentu, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa resolusi kita tahun lalu masih banyak yang belum tercapai, dan kalau tanya saya apa resolusinya, resolusi saya adalah melanjutkan resolusi tahun lalu. Kalau gagal lagi tahun ini, kita lanjutkan lagi sampai tahun depan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, lalu apakah jaminan kita? Manusia nggak ada yang bisa menjamin kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam kehidupan ini ada babaknya. Setiap anak yang mau sekolah pasti ada babaknya. Dia harus ujian dulu, harus tes, kemudian dia harus ospek dan sebagainya sampai dia kuliah. Kemudian dia harus ujian lagi, skripsi sampai selesai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa yang membuat kita gembira tahun ini? Saya nggak tahu apa yang membuat kita akan bersukacita sepanjang tahun ini. Pasti kita punya pengharapan tersendiri. Tetapi kita akan belajar hari ini, kita akan melihat sudut pandang Alkitab tentang keadaan yang tidak menentu. Kita akan melihat babak demi babak perjalanan kehidupan seorang raja yang memerintah di Babilonia. Kita akan melihat bagaimana kehidupannya. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang yang percaya kepada Allahnya Yahweh, Allahnya orang Israel, tetapi Tuhan tunjukkan melalui setiap babak kehidupannya bahwa Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan manusia. Jadi singkirkan dulu jauh-jauh bahwa hanya Tuhan bekerja melalui kehidupan orang Kristen. Semua orang bekerja. Tuhan bekerja dalam kehidupan seluruh umat manusia. Kita akan lihat dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-46. Jadi seorang raja yang menaklukkan Yerusalem bernama Nebukadnezar. Dia memerintah sekitar selama 40 tahun. Dan di masa pemerintahannya nanti dibagi atas 4 babak kehidupan. Nah, Daniel pasal 2 ayat 46. Saya akan baca kepada kita. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Ayat 47 saya ulangi. Berkatalah raja, itu Nebukadnezar, kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita sering mendengarkan kalau membahas kitab Daniel yang dibahas adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saat ini saya membahas tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan pemerintahan yang berkuasa saat Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu berada di kerajaan Babilonia. Nah, ketiga orang itu adalah orang terbaiknya Yerusalem. Jadi yang ditawan itu bukan orang yang ecek-ecek, yang hanya bisa bekerja, enggak. Yang ditawan adalah orang-orang pilihan, orang yang bijaksana, cakap bekerja. Jadi tidak hanya perusahaan besar yang mencari orang yang cakap dalam bekerja,
orang yang pintar. Bahkan dalam penjajahan pun yang dicari adalah orang yang cakap, ya, untuk diperbudak oleh Nebukadnezar. Nah, di babak yang pertama, jadi nanti ada 4 babak dalam kehidupan pemerintahan Nebukadnezar ini. Di dalamnya ada anak-anak Tuhan di sana, itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di dalam 4 babak ini, yang pertama, masa pemerintahan Nebukadnezar ini memang berkuasa, namun dalam ukuran yang biasa. Jadi dia berkuasa sebagai raja, tetapi belum terlalu terkenal. Kekuasaannya belum terlalu kelihatan. Kemudian dia kalah dalam perang Mesir, namun ia menang dalam perang melawan Yahudi. Jadi Yerusalem yang terpuruk ditaklukkan dengan mudah, lalu Bait Allah dihancurkan. Nah, di babak pertama, Nebukadnezar sepertinya kelihatan biasa saja. Dia biasa-biasa saja, kemudian dia kalah juga dengan Mesir. Namun dalam kebiasaan tersebut yang yang biasa-biasa saja kekuatannya itu, dia sanggup mengalahkan Yahudi atau orang Israel. Kemudian Yerusalem ditaklukkan dan Bait Allah dihancurkan oleh kerajaan Nebukadnezar. Itu babak yang pertama, Bapak. Kemudian babak yang kedua adalah babak kejayaan Nebukadnezar. Di Daniel pasal yang keempat dan ke-30 berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuasaannya, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi di babak pertama tadi, Nebukadnezar dia biasa saja. Dia hanya sanggup mengalahkan Yerusalem, negara-negara besar, kerajaan besar di sekitarnya, dia nggak sanggup kalahkan. Nah, di babak yang kedua, dia menunjukkan kejayaan. Nah, tetapi dalam kejayaan tersebut, dia menunjukkan kecongkakannya. Dia mulai sombong. Dia berkata di pasal 4 ayat ke-30, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan dan kebesaranku. Jadi dia melihat Babel yang mulai besar, pengikutnya banyak orang yang ditaklukkan. Jadi di zaman dulu itu, kalau negara terlihat akan besar, maka dia harus menaklukkan banyak kerajaan yang lain. Semakin banyak yang dia perbudak, semakin dia akan kelihatan powerful, lebih hebat, lebih berkuasa daripada kerajaan yang lain. Nah, dia berkata, ini semua karena kemampuan saya, prajurit saya yang hebat. Bukankah ini kubangun untuk kemuliaan diriku, supaya saya dipuji oleh seluruh dunia. Nah, coba perhatikan, Nebukadnezar dia memperhatikan cara pemerintahannya. Dia melihat, kemudian dia memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Allahnya Israel ini, dia memperhatikan rakyatnya juga. Dia mengasihi rakyatnya. Kemudian disinilah dia mulai berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia membangun kuil Dewa Marduk namanya, dan taman bergantung yang ajaib. Nah, Dewa Marduk ini adalah ejaan Sumeria dari bahasa Akkadia, artinya Amar Utu. Dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan sebagai sapi matahari, atau di Alkitab pakai istilah Merodah. Jadi dia ada dewa mereka, dewa sapi atau dewa matahari, yang dipercaya di Babilonia itu bisa membawa atau bisa melindungi kota Babilonia. Jadi dia mendirikan Marduk buat dia, Merodah atau dewa yang bisa dia sembah. Jadi dianggap dewa tersebut bisa melindungi kota Babilonia. Bayangkan, dia bisa membentuk atau dia bisa membangun Tuhannya sendiri, ya. Nah, sesuai kasih Tuhan, lalu apa itu? Dia bangun kemudian taman bergantung yang ajaib. Jadi untuk pertama kali, taman terbaik yang ada di dunia adalah didirikan oleh Nebukadnezar. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, taman tersebut tidak benar-benar tergantung, tetapi ada tiangnya. Cuman dia itu 100 meter di atas dari
permukaan tanah. Kemudian dia bangun dengan keindahan, air mengalir dengan baik, kemudian bunga-bunganya bagus, tanaman-tanaman yang hebat sekali. Saat itu dia persembahkan itu untuk istrinya karena dia sedang berjaya saat itu. Nah, itu babak kejayaan Nebukadnezar. Nah, ketika Babilonia pada saat itu memerintah, disitulah Daniel, disitulah Nebukadnezar dia mulai menunjukkan kecokakannya, seperti di pasal yang keempat ayat 30. Nah, kemudian ada babak yang ketiga dari kehidupan Nebukadnezar pada saat dia memimpin. Nah, babak yang ketiga ini adalah babak makan rumput. Nah, jadi dari kecokakannya tadi, Tuhan hukum dia, akhirnya dia berlaku seperti binatang. Akhirnya dia mulai makan rumput. Bayangkan ya, Bapak Ibu, kita belum pernah Tuhan hukum sampai segitu. Oleh karena pelanggaran kita terhadap Tuhan, belum pernah sampai kita sakit jiwa, kemudian berperilaku seperti hewan liar, lalu kita makan rumput. Nah, Tuhan hukum dia karena kecongkakannya, dia merasa bahwa Babilonia ini besar, maka ini adalah untuk kemuliaan saya. Lalu Tuhan hukum dia sakit jiwa, dia makan rumput. Itu babak yang ketiga. Babak yang keempat adalah babak pemulihan Nebukadnezar. Nah, di babak yang keempat ini, kesehatan dan kedudukan Nebukadnezar dipulihkan oleh Tuhan. Dia berkata, jadi kemudian Nebukadnezar menyaksikan perbuatan Tuhan yang hebat tersebut. Di pasal yang keempat ayat ke-37, dia berkata begini: jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja di sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saya ulangi ya, ini kesaksian orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali, orang yang congkak, orang yang punya kekuasaan, orang yang hebat di masanya. Nebukadnezar, dia berkata, jadi sekarang aku Raja Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja di sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, jalan-jalannya adalah adil, dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Luar biasa. 4 babak ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan berkuasa atas kehidupan Nebukadnezar, atas kerajaan Babilonia. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan pasti berkuasa di dalam setiap babak kehidupan demi babak kehidupan kita. Saya nggak tahu kita saat ini berada di babak berapa. Apakah kita berada pada babak yang biasa-biasa saja, atau pada masa kita sedang jaya-jayanya, lagi sehat-sehatnya, duit kita lagi stabil, kesehatan kita lagi stabil, kemudian hubungan kita dengan keluarga kita lagi baik-baiknya, penjualan kita lagi baik-baiknya, kalau yang urusannya dengan jualan bisnis kita lagi baik-baiknya, dan sebagainya. Mungkin yang kita melayani, pelayanan kita lagi baik-baiknya. Atau mungkin di babak yang ketiga yang cukup berat adalah penghukuman dari Tuhan. Nebukadnezar tadi dia kena dihukum Tuhan, jiwanya sakit, kemudian dia makan rumput. Dan kemudian babak keempat adalah babak pemulihan. Kita semua maunya ada di babak yang keempat ini adalah Tuhan memulihkan keadaan kita. Saya berpikir bahwa pada saat ini kita sedang berada dalam babak kehidupan yang sedang pada level paling terendah. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin juga biasa aja. Mungkin ada orang yang mengalami masalah kehidupan, masalah keuangan, dan merasa biasa saja. Mungkin karena kedewasaan rohaninya atau sudah terbiasa menderita, dia berkata, udah saya nggak ada masalah dengan masalah kehidupan yang saat ini. Kalau sesuai dikasih oleh Tuhan, hidup ini memang terbagi atas babak demi babak kehidupan. Dimulai dari bayi dalam kandungan, kemudian lalu bayi menjadi anak kecil, kemudian remaja, pemuda, menjadi dewasa, kemudian sampai lanjut usia, kemudian sampai kita dimakamkan, sampai mati dan bertemu dengan Bapa di surga.
Silakan hitung babaknya sendiri Bapak Ibu ya. Saya nggak mau menentukan, saya nggak mau nanya-nanya juga. Hitung aja kita di mana babaknya sekarang ini. Nah, dalam dunia karir juga demikian. Ada beberapa babak. Babak pertama misalnya rasa cemas. Kalau orang mau kerja itu mulai cemas, kurang pede karena merasa masih banyak orang yang lebih hebat dari saya. Masih banyak orang yang lebih cantik, lebih cakep, lebih oke dari saya. Kemudian merasa kurang tahu. Itu semua babak kehidupan dalam karir. Kemudian pada babak berikutnya, pada saat kita sudah dapat pekerjaan, kita mulai pede, percaya diri. Karena kita merasa, oh ternyata enggak seperti yang saya pikirkan ya. Kemudian kita merasa diri paling cakap, bahkan lebih cakap dari senior kita di kantor misalnya, dalam pekerjaan, dalam perkuliahan dan sebagainya. Kemudian kita merasa lebih tahu. Ini di babak berikutnya ya. Lebih banyak tahu kesehatan daripada dokter misalnya. Karena kita bisa cari di internet. Kita lebih pintar mengajar daripada dosen misalnya. Atau mungkin kita merasa kita paling lebih pintar dari pendeta tentang pemahaman Alkitab. Atau mungkin kita merasa lebih pintar daripada pilot mengetahui tentang penerbangan dan sebagainya. Jadi kehidupan kita seperti sandiwara, babak demi babak terus berlanjut dan sebagainya. Nah, pembagian babak tergantung bagaimana cara kita melihat kehidupan ini. Ada mungkin kita mendapatkan yang kurang baik dalam kehidupan ini, mungkin ekonomi kita yang kurang baik di tahun 2020, dan kita melihatnya adalah sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Itu satu cara pandang yang lain. Cara pandang yang lain bisa juga berkata, ini adalah hukuman Tuhan buat saya, dan saya nggak perlu berjuang untuk hidup. Nah, itu pandangan yang lain yang menurut saya kurang tepat. Nah, seperti kondisi kita saat ini, kita menganggap 2021 ini sebagai awal pemulihan segala pergumulan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bisa juga mungkin di tahun 2021 ini kehidupan kita semakin menurun, kesehatan kita semakin menurun, ekonomi kita nggak semakin lebih baik. Mungkin juga perbuatan anak-anak semakin lama semakin menjengkelkan, memalukan, dan sebagainya. Nah, seorang penulis, seorang pendeta bernama Johannes Komensky, dia hidup di tahun 1592 sampai 1670. Dia berada di salah satu gereja Moravia, saya kurang tahu di mana Moravia ini. Dia mengajarkan tentang 3 babak kehidupan. Jadi Johannes Komensky dia mengajarkan kita tentang 3 babak kehidupan. Yang pertama, kita mengalami kehidupan yang sederhana dengan gerakan dan perasaan. Jadi menurut Komensky, kehidupan ini, babak pertama adalah kita mulai mengalami kehidupan yang sederhana sejak kita dalam kandungan ibu kita. Kemudian kita mulai merangkak berjalan, belajar berbicara, kemudian belajar mengenal orang-orang sekitar kita, benda-benda sekitar kita dan sebagainya. Kemudian setelah itu mulai muncul perasaan kita. Kita mulai peka dengan tatapan mata orang tua, yang mana yang melarang, yang mana yang mengizinkan, yang mana yang tidak. Pasti anak-anak tahu tatapan orang tuanya kalau lihat handphone lagi diskon, kemudian mulai kasih komen ke orang tua, "Pak atau Mama, beliin dong." Dan dia lihat lirikan mata Mama atau Pak, biasanya Mama, lirikan matanya seperti pisau, itu artinya jangan coba-coba, gitu ya. Kalau matanya bening, dia kasih senyum, itu lampu hijau ya, dilanjutkan. Nah, itu babak pertama. Itu babak yang pertama. Kemudian Johannes Komensky dia kasih babak yang kedua. Kita hidup dengan kemampuan pindah tempat, panca indera dan akal budi. Jadi bagi Johannes Komensky, dia berkata bahwa bagian kedua ini adalah masa-masa di mana kita hidup di bumi ini. Kita bisa berpindah tempat, mencari pekerjaan, bertahan hidup. Kemudian panca indera kita gunakan dengan baik untuk melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kita memakai akal budi kita untuk bisa
melihat, kita bisa menentukan kehidupan kita mau kemana. Dan kemudian yang ketiga, kita menemukan penyempurnaan. Nah, dalam ketiga ini, fase yang ketiga adalah fase di mana ini berbicara tentang kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Nah, ketiga bagian ini semua kita pasti mengalaminya. Dan saat ini kita sedang berada pada babak yang kedua, adalah kita hidup dengan kemampuan pindah tempat, panca indera, dan akal budi. Selama kita ada di bumi ini, kita akan mengalami banyak hal. Hal yang kita nggak suka, kita sukai, dan sebagainya. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan kurang mengasihi kita, dan sebagainya. Kemudian akal budi kita mulai berpikir. Ada juga yang berkata, Tuhan mengasihi saya melalui situasi sulit seperti ini. Nah, sebelum saya masuk di poin Bapak Ibu, kemarin saya baca komentar netizen di salah satu media sosial. Kemudian ada yang komentar di kecelakaan Sriwijaya Air itu. Dia berkata begini, puji Tuhan, adik saya lolos dari kecelakaan itu karena tes kesehatannya tidak lolos. Bagaimana mungkin tidak lolos? Berarti harusnya memang harus beli tiket dulu. Kemudian di akhir kata-katanya dia bilang, Tuhan itu baik. Lalu saya jengkel sebenarnya membaca itu. Dan kemudian ternyata sudah ada orang duluan untuk menghujat dia, gitu ya. Ada yang berkata begini, oh ya, Tuhan baik untuk saudaramu, bagaimana dengan orang yang celaka? Apa Tuhan gak baik dengan mereka? Saya setuju dengan itu. Memang ya, kadang-kadang mengucapkan Tuhan baik itu di ranah publik ya, apalagi dalam situasi kecelakaan seperti itu mesti hati-hati sekali. Karena mungkin kata Tuhan baik bagi kita adalah ucapan syukur kita karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi bagi orang yang sedang kecelakaan, buat keluarganya itu batu sandungan ya, batu sandungan itu menyakitkan hati mereka, pilu sekali. Pilu sekali bagaimana orang yang kehilangan anaknya 3 orang, ada orang nias anaknya 3, kemudian ada istrinya setahun gak ketemu, baru mau ketemu kecelakaan. Ada yang tadi pagi saya lihat, ada yang satu keluarga 18 orang, cucu, anak, semua kakek nenek, satu keluarga besar, habis semua dalam seketika. Mau mengatakan Tuhan baik di ranah publik itu mesti hati-hati. Itu rohani memang, tapi itu menyinggung perasaan orang, ya. Tetapi Tuhan baik, Tuhan juga baik kepada mereka yang celaka. Tuhan juga baik kepada orang yang sedang merasa pilu. Nah, memang kita perlu akal budi yang baik, bijaksana dalam bersosial media, karena itu menyinggung sekali dengan perasaan orang lain. Nah, berkaitan dengan tema kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi 2021 ini, dalam menyambut 2021 ini. Ada 3 poin yang menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama adalah berjuanglah terus meski babak kehidupan terasa begitu berat. Poin yang pertama adalah berjuanglah terus meski babak kehidupan terasa begitu berat. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 17 sampai 18 berkata, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, tahun ini kita akan jalani, kita sudah 10 hari sampai hari ini. Maka kita mulai tahun ini dengan berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap janji Tuhan di Alkitab itu pasti benar adanya, dan Tuhan akan melakukan itu sesuai dengan kehendaknya. Digaris bawahi, sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan maunya kita, harapan kita. Nah, Mazmur berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jika saat ini kita sedang patah hati, mungkin tidak hanya patah hati ini tentang pacaran atau yang menikah, ada yang cerai, bukan. Tetapi mungkin nggak sesuai, kita menjalani kehidupan kita banyak kekecewaan. Maka kita perlu berseru
kepada Tuhan dan terus berjalan dan terus berjuang di dalam kehidupan ini. Mungkin akan terasa berat. Kita mungkin seperti harus terseok-seok, seperti kita menanggung beban berat, kemudian kita harus jalan, tertatih-tatih kita berurai air mata, tetapi kita harus lanjutkan kehidupan ini. Kemudian poin yang kedua adalah ketenangan tidak bisa ditemukan dengan menentukan hidup kita, tetapi dengan mempercayai Dia yang menentukan segalanya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita nggak bisa, mungkin kita sudah plan semua kehidupan kita selama setahun ini, akan maunya begini, keuangan saya akan saya pos untuk ini, tabungan untuk kesehatan, sebagian mungkin tambahan untuk kebersihan dan sebagainya. Pasti kita nambah pengeluaran karena harus beli disinfektan, buat tangan, tisu basah dan sebagainya. Semua harus serba steril dan itu menambah beban keuangan kita, dan itu semua nggak bisa membuat kita tenang. Yang bisa membuat kita tenang adalah ketika kita mempercayai bahwa Tuhan yang menentukan segalanya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya Dia. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 62 ayat 5-7 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saya percaya bahwa kita semua setuju dengan ini. Dan di tahun 2020 kita sudah punya pengalaman selama setahun, dan saya percaya orang yang punya iman kepada Tuhan, dia akan semakin beriman oleh karena tekanan kehidupan. Tetapi orang yang suam-suam kuku, tidak peduli, maka tekanan kehidupan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi pemazmur berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Disinfektan gak bisa membuat kita tenang, ya. Vitamin C gak bisa membuat kita tenang. Mungkin kita banyak makan vitamin, ya. Mungkin beli vitamin yang 3 juta gitu, ya. Sekali makan langsung wajah langsung cerah gitu. Tetapi itu gak membuat kita aman dari corona. Tetap saja kapanpun kita bisa kena. Bisa aja dalam ruangan ini kita pegang salah satu, kita kena. Kita gak tahu. Nah, hanya pada Allah saja kita bisa tenang, dan harapan kita adalah Tuhan. Yang ketiga adalah melalui babak kehidupan yang sulit, Tuhan bisa saja sedang menyempurnakan kehidupan kita. Melalui babak kehidupan yang sulit, Tuhan bisa saja menyempurnakan kehidupan kita. Nah, dalam Lukas pasal 21 ayat 19 itu, Yesus sedang berkata tentang penderitaan di situ. Kemudian dia berkata kepada pengikutnya, kamu harus bertahan. Dia berkata dalam Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, di terjemahan NIV itu, New Living Translation itu saya tak tahu nih kepanjangan, lupa. Dia berkata begini, stand firm and you will win life. Bahasa Indonesia dia berkata begini, berdirilah teguh dan Anda akan memenangkan kehidupan. Wow, itu kalimat yang sangat luar biasa, bukan dari orang biasa. Dia adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, berdirilah teguh dan Anda akan memenangkan kehidupan ini. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dalam situasi, dalam kita menyambut 2021 ini, maka ada dua pilihan. Yang pertama, kita harus apakah pilihan kita akan sama seperti tahun lalu, kita mungkin diam-diam saja, atau tahun ini kita akan terus berjuang, berdiri teguh, nggak cuma berdiri, tetapi kita terus berjalan, berjuang. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdiri teguh terus, berjalan terus, kamu akan memenangkan kehidupan ini. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, 3 poin tersebut kiranya bisa membuat kita, ini menjadi tips bagi kita untuk menjalani kehidupan
di tahun 2021 ini. Yang pertama tadi, berjuanglah terus meski babak kehidupan terasa begitu berat. Yang kedua, ketenangan tidak bisa ditentukan dengan menentukan cara hidup kita sendiri, tetapi dengan mempercayai Dia yang menentukan segalanya untuk kebaikan kita dan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah melalui babak kehidupan yang sulit, Tuhan bisa saja sedang menyempurnakan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi tips bagi kita dalam menjalani kehidupan kita selama setahun ke depan. Dan kita terus berdoa antara satu dan yang lain, kita terus menguatkan antara satu dan yang lain, terus berkomunikasi, tetap menjalin hubungan terkoneksi antara satu dan yang lain, supaya imun kita tetap terjaga, kita sehat, karena hubungan kita terjaga dengan baik. Mungkin dalam sosial media kita hanya sapa, menyapa, komen, kasih stiker, itu udah satu koneksi yang baik, karena kita nggak bisa ketemu, nggak bisa bertemu dengan secara langsung di rumah. Jadi tetaplah terkoneksi antara satu dengan lain, karena itu adalah komunitas kita harus tetap hidup dalam keadaan seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam situasi yang sulit di awal tahun 2021 ini, tidak ada satupun yang bisa menjamin akan berjalan dengan baik, akan berjalan sesuai dengan maunya kami, akan berjalan sesuai dengan harapan kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa di dalam menjalani masa-masa yang penuh tekanan, penuh kekurangan ini, penuh berbagai masalah ini yang sedang mengancam kehidupan kami, Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, meski itu harus melalui jurang yang dalam dan menakutkan. Terima kasih Tuhan, kami bisa belajar dari kehidupan Ibu Kanesa. Walaupun dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi akhirnya dia bisa menyaksikan bahwa Tuhan adil, Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan umat manusia. Mereka percaya bahwa Tuhan berkuasa atas situasi ini, Tuhan berkuasa atas virus-virus yang menakutkan dan mengancam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kami dalam kami menyambut tahun 2021 ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Persembahan bagi yang belum memberikan persembahan sulung, saya mengundang untuk saudara-saudara untuk maju ke depan, meletakkan persembahan sulungnya dan mengambil satu ayat untuk bekal daripada kita ya selama 1 tahun. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan ayat daripada Mazmur 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita meletakkan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dengan nama Yesus, terima kasih untuk setiap yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. 10 hari kami sudah lalui di tahun ini, dan kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami, dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sebagai ucapan syukur kami rindu meletakkan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu mungkin persembahan ini bukanlah yang terbaik, tetapi kami
rindu memberi dengan penuh sukacita. Jadikan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan Kau pakailah hamba-hamba-Mu yang mengelola dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami akan meletakkan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Mari saya undang ke depan untuk saudara-saudara. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah kita pada hari ini. Selama bulan Januari 2021, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Lalu pengumuman yang selanjutnya ada pemberkatan nikah daripada Bapak Suryaman Lugu dengan Saudari Citra Maria Dewi pada hari Sabtu 30 Januari 2021 di Semarang. Mari kita sama-sama berdoa untuk kelangsungan daripada rencana ini. Saya akan membacakan yang bertugas minggu depan yang akan melayani tanggal 17 Januari. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Puji-pujian akan dipimpin oleh Ibu Yani, singer Janet dan Eta.
Kolektan Bapak Dharma Multimedia Claudius, musik tim Arturia dan Aser Ibu Marta. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak kembali. Baik, puji Tuhan, kita telah berada acara ibadah kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, juga Pak Yaman, selamat datang kembali. Juga untuk Bapak Ibu yang telah melayani, Tuhan memberkati. Kita akan ada satu Bapak di depan Dios. Pertama hadir ya. Silakan Pak, bisa tolong perkenalkan diri. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang perkenalkan diri, nama saya Mesak. Kebetulan saya dapat ada teman saya ada ibadah tapi tidiknya dari sini. Cuma saya gereja ini, kata ibu itu kan sebelah ya. Karena orang sebelah juga nggak kenal teman saya itu. Jadi udah saya kesini lagi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mesak, Tuhan Yesus memberkati. Kami senang walaupun ini namanya nyasar atau apa, tapi ya tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Di dalam melalui ibadah hari ini Pak Mesak dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Kita akan menyelesaikan ibadah ini. Mari saja kita sekalian untuk berdiri. Kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat. Karena kami berpegang teguh pada janji-Mu bahwa Engkau akan jadi yang menaungi kami, melindungi kami walaupun dunia yang sementara kami hidupi mencemaskan. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa janji-Mu pokok kuat dalam batin kami. Itu akan membuat kami tetap berdiri dan terus melangkah untuk menuju tujuan Allah bagi keberadaan hidup kami di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu
Biarlah firman-Mu akan meneguhkan kami bagaimana kami seharusnya bersikap dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kami hidup bukan karena kenyataan, tapi karena kami hidup karena iman kepada janji firman-Mu. Karena itu mampukan kami supaya kami menempatkan firman-Mu dalam batin kami merenungkannya, kami menghidupinya, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yaman yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati anak muda ini dengan potensi, bakat, karunia yang Tuhan tempatkan dalam dirinya untuk melayani Tuhan. Berkati semua harapan cita-citanya khususnya waktu tahun ini. Yang berdoa untuk rencana pernikahan pada tanggal 30 Januari ini, semua persiapan-persiapan kiranya Tuhan Engkau yang bersama-sama untuk mencukupkan segala sesuatu. Juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pri yang telah melayani dengan memimpin pujian hari ini, memberkati juga. Demikian pun juga dengan Lisa, Intan, juga Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Demikian pun juga Tuhan dengan Pak Anton, Ibu Sarah, Pak Cesar, Chris yang sudah melayani. Demikian pun juga dengan hamba-Mu Pak Bintoro, anak kami Mitio. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami percaya janji Tuhan bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang hadir. Kiranya melalui ibadah hari ini mereka diteguhkan, dikuatkan, diberi sukacita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Kami percaya bahwa semua pujian, penyembahan, persembahan kami hari ini Tuhan terima menjadi upaya yang berbau harum. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dalam sepanjang umur hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau sertai mereka. Kalau mereka sementara dalam perjalanan pergi di tempat-tempat yang lain atau kembali, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna adanya. Kalau mereka ada di rumah, Tuhan Yesus tolong sertai mereka juga. Tuhan tolong. Kalau mereka sengaja melalaikan jam ini, Tuhan Yesus, Engkau bicara kepada mereka supaya mereka punya hikmat akal budi untuk menentukan mana prioritas. Kalau mereka lebih mengutamakan kegiatan kepentingan yang lain, Tuhan juga bicara dalam hati mereka. Kalau mereka sementara lemah tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Jika mereka sakit, Tuhan Engkau lawat, sembuhkan mereka. Dan kerinduan kami supaya pada minggu berikutnya mereka boleh hadir dan bersama-sama kami memuliakan Tuhan dalam kesempatan seperti ini. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk kehidupan rohani. Biarlah cinta kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh, dan biarlah kami dapat merefleksi kehidupan kami dalam firman-Mu, sehingga firman mulai nampak pada seluruh sikap hidup kami. Yang berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak, bahkan dengan siapapun. Mampukan kami untuk menghasilkan firman dalam sikap kami, sehingga kami memberkati pasangan hidup kami dan setiap orang yang tinggal bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan semua memberkati di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biarlah usaha pekerjaan mereka diberkati, karena kami percaya janji-Mu bahwa di mana ada orang yang takut Tuhan, pasti Tuhan memberkati ekonomi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Tuhan Yesus tolong supaya mereka diberi hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus, dan mereka selesai tepat pada waktunya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat mereka yang selama ini sakit. Kami mohon biarlah Tuhan teguhkan, kuatkan, sembuhkan mereka. Kami terus berdoa untuk orang tua kami Pak Ibau. Demikian pun juga Ibu Asyu, Bapak Ibu yang lain, mari Tuhan Engkau tolong. Bahkan juga teman-teman hamba Tuhan dalam lingkungan Gereja Gema Injil Indonesia yang terpapar COVID-19. Saya berdoa untuk Pendeta Daniel Ronda, Pendeta Robi Reno, Pendeta Aprilianus, demikian pun juga Sarlota Urat, demikian pun juga dengan pemulihan kesembuhan Pendeta Melvin Sumila dengan istri Mas Trianto. Tuhan Yesus tolong Maria Mambo. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lainnya, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka sakit, Tuhan lawat, hibur, teguhkan mereka, sehingga mereka boleh pulih menjadi kesaksian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Kami juga berdoa untuk persekutuan kami di waktu-waktu mendatang. Biarlah gerakan jemaatmu supaya mereka boleh terlibat juga. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja Kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Kau berkati kerjasama di antara gereja-gereja, pemimpin-pemimpin supaya mereka bersatu hati, penginjilan baik di kota, di desa, pedalaman, bahkan di luar negeri sekalipun. Tuhan Kau tolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia, bahkan kondisi dunia dengan masih terus mewabahnya COVID-19 ini. Tuhan teguhkan umat-Mu supaya mereka tak berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena sumber pertolongan kami yang sesungguhnya Allah hanya berasal daripada Tuhan. Dan sadarkan dunia dengan peristiwa ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa diandalkan, entah itu jabatan, kekuasaan apapun, tidak ada. Dan biarlah kami mencari Tuhan sehingga dengan demikian kami diselamatkan. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk kecelakaan yang terjadi kemarin, pesawat Sriwijaya Air. Ada anak-anak mungkin keluarga mereka. Mari Tuhan Engkau hibur, teguhkan mereka supaya mereka hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan dan melihat musibah ini dari kacamata Tuhan, sehingga mereka tidak berlarut-larut. Dan Tuhan hibur, teguhkan mereka sehingga mereka dapat melanjutkan hidup untuk melayani dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dan berdoa juga Tuhan untuk kelangsungan bangsa dan negara kami. Dan berdoa untuk presiden, wakil presiden, demikian pun juga jajaran pemerintahan mulai dari pusat pada kabinet, gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, demikian pun juga RW/RT. Tahulah hati mereka yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan tugas, biarlah mereka boleh melaksanakan dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk semua lembaga tinggi negara. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga untuk seluruh berkat-berkat secara ekonomi, dan hari ini jemaat pun telah memberi dengan sukacita, merupakan ekspresi rasa takut dan hormat kami kepada Tuhan, iman, ucapan syukur, cinta kasih, kepedulian kami terhadap gereja dan pelayan-Mu. Engkau menerima semuanya itu Bapa. Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda buat seluruh jemaat yang sudah memberi. Demikian pun juga biarlah keuangan ini dapat menopang pelayanan-Mu di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur juga untuk Pak Besak yang bisa beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, usaha pekerjaan dan pelayanan, berkati keluarga dan semua hal yang berkaitan dengan hamba-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sampaikan kepada hari ini. Terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bersaat teduh ibadah kita sudah selesai.